Dalam kesempatan kali ini, tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cisoka, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cisoka, para PKS SMP Negeri 2 Cisoka, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bisa hadir di sini dalam kegiatan diskusi kita, yaitu untuk aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 9. Baik, Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Nur Naimi, CGP Angkatan 9 SMP Negeri 2 Cisoka. Nah, dipersilakan Bapak Ibu untuk melihat di situ ada materi budaya positif. Nah, sebelum lanjut, kira-kira apa sih budaya positif itu? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Siti Subaiko, guru mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 2 Cisoka. Mengenai diskusi hari ini tentang budaya positif, saya ingin berpendapat bahwa budaya positif adalah atau bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik kepada peserta didik, melalui pembiasaan yang baik dan kedisiplinan. Pada akhirnya budaya positif itu akan melekat dan membudaya sehingga nantinya pada akhirnya siswa atau peserta didik kita memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, betul sekali. Jadi kita mengharapkan siswa kita itu bisa karakter baiknya membudaya, melekat dalam dirinya. Oke, siapa lagi yang ingin memberikan pendapat mengenai apa itu budaya positif? Belah sini tadi udah. Yang belah sini atau yang di sini? Ya, silakan. Belah sini nih, belah sini belum. Apa sih budaya positif itu? Ya. Ayo, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ya, Ibu, ya. Boleh di depan sini, iya dong. Tepuk tangan untuk ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nurhayati, guru mata pelajaran IPS. Menurut saya, budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang ditanamkan kepada siswa, mencakup sikap maupun tutur kata pada setiap warga sekolah. Hanya itu mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Oke. Silakan Pak Ade. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi kita tentang budaya positif. Mungkin saya bisa memberikan atau pendapat ya mengenai budaya positif. Nah, budaya positif mungkin yang di sekolah kita sudah ada itu, misalnya gerakan literasi sekolah, ya, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kurasaki. Itu salah satu contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah
kita yang harus kita kembangkan terus menerus ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga banyak gitu ya mempunyai budaya-budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Seperti itu mungkin ini ya pendapat saya mengenai budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, hebat sekali ya. Oke ya, kita lanjutkan. Betul banget ya. Jadi budaya positif ini adalah perwujudan nilai-nilai ya yang diterapkan di sekolah sehingga menjadi kebiasaan yang baik, yang membudaya, melekat pada jiwa dan raga siswa dengan tujuan membentuk karakter yang baik. Contoh-contohnya tadi yang Pak Ade sebutkan tadi adalah Kurasaki. Kita mungkin setiap hari Jumat ya Bunda ya kita rohis, itu juga kan budaya positif ya. Kemudian menyambut siswa ya dengan 5S, senyum, salam, ya membawa alat makan minum ya, betul ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua ya, hebat banget. Wah, kayaknya udah agak loyo ini ya. Iya, coba kita break dulu ya, konsentrasi ya. Kalau saya bilang konsentrasi dimulai ya. Oke ya. Kenapa? Oh, udah ada yang pakai flashnya. Iya, baik, ini Pak Ijal udah baru sesi kedua, nanti ada sesi 3 loh Pak Ijal. Malam ya sesi 3 ya. Apa namanya untuk memaksimalkan waktu, kita takut nanti ya, lanjut aja ya. Kemudian dilihat yaitu ada materi di sini profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi kita sudah bermimpi ya. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, di dalam tadi nyambung ke budaya positif yang sudah saya terapkan itu mengenai kesepakatan kelas ya. Waktu itu yang saya ajak berbincang Pak Heru ya, kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, saya dalam mengajar setelah tahu pendidikan di CDP ini ternyata saya banyak tersesat. Ini curhat ya, banyak tersesat. Jadi ngajar itu enggak terarah. Jadi ternyata kita itu mengajar anak-anak itu sudah punya potensi diri masing-masing, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita guru menebalkan, hanya menebalkan. Jadi kita dituntut untuk menebalkan pengetahuan anak tersebut. Jadi seperti saya guru matematika, ketika anak itu udah dicoba, udah berkali-kali, ternyata nggak bisa, kita harus mencari mereka kompetensinya ada di mana sih, gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian saya memulai sebelum pembelajaran ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi saya menerapkan sebelum pembelajaran mereka berbicara dulu tuh, mengungkapkan kesepakatan yang mereka inginkan apa supaya di kelas itu nyaman belajarnya gitu. Tapi ya kadang memang ya anak ada yang
ya, nyontek gitu ya ngomongnya. Oh maunya jam kos katanya, jam kosong. Nah itu kita bisa luruskan ya. Nah seperti itu. Kemudian yang paling utama di materi kita ini, saya ketika menemukan materi ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan kita ya. Jadi ada 5. Satu itu penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima itu sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini siapa yang mau berkomentar 5 posisi ini? Menurut Bapak Ibu, apa sih sebagai pendukung, apa sih sebagai pembuat rasa bersalah, yang seperti apa gitu? Boleh dilihat-lihat dulu materinya, silakan. Ada nggak? Punten yang itu. Waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya, Bapak Ibu. Contohnya. Sini kamu. Mana iya itu ya? Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah lapangan basket. Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-berani menjawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar masuk. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini tadi posisi penghukum. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman Bukan berarti nggak baik ya. Jadi maksudnya kita nanti lihat. ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melipat dendam. Biasanya posisi pembuat merasa bersalah. Kita berarti ada di posisi pembuat merasa bersalah nih. Si anak itu yang merasa bersalah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? aku Nunggu sendiri, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus
dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi sebagai teman. Nanti kita setelah menangani kasus ada di posisi mana ya? Satu ya. Sinaran lagi di hari ketiga, sinaran terlambat. Ngomong kayaknya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ibu Susi ya kayaknya. Oh, Bayu ya. Malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lincah, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar ada teman-teman juga bikin senang ibu. Olahraga ibu. Silakan. Bisa Bu. Dari pagi ke sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Tapi beda masalah. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau ke yang lain cuek ya. Oke, ya. Sekarang posisi selanjutnya tadi itu. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita Guru matematika ya. harus di sekolah jam 7. Perhitungan. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan uang ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi terakhir, posisi manajer. Berarti dia 5 kali ya? 5 kali terlambat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai 5 posisi kontrol ya. Nah, tidak perlu disebutkan kita pernah berada di posisi yang mana. Perasaan saya saya pribadi juga pernah semuanya gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan mau menanggapi untuk kelima posisi kontrol ini sehingga kita membuat keyakinan kita guru-guru SMP Negeri 2 Cisoka, kita berkeyakinan kita ini mau istilahnya tadi kan ada posisi penghukum, pematau ya, kemudian teman, kemudian pemberi rasa bersalah dan manajer itu tingkatan paling tinggi. Mungkin tingkatan ini adalah memerlukan kesabaran yang luar biasa memang ya, tetapi kita juga harus berdiskusi ini bagaimana nih di sekolah kita ya, kita ini kira-kira bagusnya posisi yang mana gitu, apa bagus semua. Dipersilakan yang mau memberikan saran, komentar kepada teman-teman. Boleh silakan di sini di depan. Ke depan Bu Yaya supaya terdengar suaranya. Oke, bagus sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Ya. Kebetulan mungkin kasus yang lebih itu tadi pagi. Oh ya. Jadi tadi pagi itu saya pengalaman pribadi. Jadi tadi pagi itu saya mengajar di kelas 8B kalau tidak salah. Itu ada satu anak. Jadi tadi memang kebetulan sistem belajarnya itu kami jawab sama anak. Ketika dipanggil tidak ada. Kata teman-temannya alfa awalnya. Tapi tiba-tiba di jam 8.20 anak itu ternyata baru sampai. Posisi berada di mana? Makanya ketika saya mendengar tadi saya posisi saya di mana ya? Karena seingat saya tidak ngomel, alhamdulillahnya mungkin ya. Tidak yang marah-marah seperti yang penghukum tadi, tapi tidak sesabar yang manajer juga sepertinya. Karena tadi saya cuma mengingatkan jangan mengulangi lagi dengan nada yang memang tidak ngomel. Boleh ditanyakan ke siswanya juga, dan hanya mengingatkan menanya kenapa telat sampai 2 jam pelajaran. Dan anak tersebut memang mengaku salah karena alasannya dia jelaskan gitu ya, dan memang dia mengakui alasannya itu salah, dan tadi sih berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Janji palsu. Jadi semoga janjinya tidak janji palsu ya sebenarnya. Tapi tadi kebetulan jadi sama ya ini konsepnya gitu ya, temanya dengan pembahasan hari ini. Jadi saya juga bingung. Saya tadi berada pada posisi
kasih Bu Yaya. Tadi bertanya apa? Jadi awalnya kan saya kaget, jujur kaget karena 2 jam mau pikirkan 2 jam tuh anak baru nyampe, dan selama gue nyampe itu kelas atas, di depan tidak ada yang ibaratnya menunggu sama sekali. Kemudian saya tanya, kamu jam segini baru datang dari mana? Dari sini Bu, habis ngantar teman Bu, temannya kebetulan anak sini dulu tapi udah keluar. Ngapain di sana? Main aja Bu, tapi di sana saya juga udah resah, katanya jam biaya nih, saya harus ke sekolah. Sampai di sana tuh lama, dan jam 6:30 dia berangkat. Harusnya kan sudah nyampe ke sekolah. Sampai ke sekolah tuh dia tidak bawa tas, karena tasnya dia tinggal di rumah temannya itu. Kemudian saya tanya lagi, terus kamu kalau nggak bawa tas, nggak bawa buku, mau ngapain? Nah, dia jawab, buku saya semuanya ada di sekolah. Jadi dia nggak pernah bawa buku ke rumah. Ditanya lagi sama saya kayak wawancara ya di akhir debat itu. Kalau kamu nggak bawa buku, terus kamu belajar bagaimana? Saya hanya bawa kalau ada tugas aja Bu, itu kalau ingat. Berarti nggak pernah belajar kalau nggak ada tugas. Saya kasihan sebenarnya. Saya cuma bilang ini kamu yang rugi. Kalau ibu sih nggak rugi, karena teman-teman kamu dapat ilmu dari ibu kamu yang telah dapat ilmunya. Nah, jadi saya tidak yang ngomel yang kayak di penghukum tadi, cuma ngasih tahu begitu kalau ini dia yang rugi ketika dia telatih, apalagi ada 2 jam pelajaran. Dan kebetulan dikasih cuma 3 jam, jadi masih ada waktu 1 jam dikasih itu. Akhirnya saya sudah, sekarang kamu duduk, berarti catat yang sudah ada di papan tulis. Setelah itu jangan diulangi dan nanti laporkan ke wali kelas kamu. Jadi saya hanya berbicara seperti itu tadi. Terima kasih Bu Yaya, sudah bagus tadi menangani kasusnya ya. Nah Bapak Ibu, kira-kira Bu Yaya tadi masih bingung, saya ini berada di posisi mana ya? Nah, siapa yang mau jawab? Kira-kira Bu Yaya yang tadi dilakukan Bu Yaya ada di posisi mana? Gimana Bu ya? Salah juga apa ya? Pasti kan coba. Iya kan? Iya. Kalau menurut saya ya, tapi kalau salah nanti tolong dikoreksi ya. Ini menurut pendapat saya, berdasarkan cerita gue yang tadi, sepertinya sih sebagai teman. Ya, teman. Karena tadi Bu Yaya ajak ngobrol gitu, seolah-olah itu antara teman gitu kan, pelan-pelan cara nanyanya ya, ngobrol seperti biasa. Itu sih ya, jadi bukan pemantau kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana? Yang lain mau berkomentar? Ya, silakan Ibu Susi. Ya, di sini tidak ada benar dan salah, karena benar kamu. Terima kasih kepada Ibu Nuraini. Menurut saya posisi Bu Yaya tadi sebagai pemantau. Kenapa? Karena pada saat anak itu datang, Bu Yaya ada diskusi, bertanya kemana, apa saja. Kalau saya menilainya sebagai pemantau, itu yang saya sampaikan. Oke, tepuk tangan. Nah, semua ya. Oke, bagus sekali. Tadi penguat dari pemantau, Ibu Yaya memberikan tugas ya tadi kepada anaknya apa tadi? Di itu? Iya, mencatat materi. Iya, anak itu. Jadi kalau di posisi pemantau itu memang pertamanya apa yang kita sarankan, apa yang kita tanyakan itu memang pertanyaannya itu mirip-mirip ya antara teman. Nah, tapi kalau pemantau itu dilengkapi dengan memberikan tugas seperti itu, suruh ngapain anak itu. Nah, kalau posisi teman
emang yang paling sabar posisi manajer. Posisi manajer ini pertama kan tadi menanyakan, kemudian anak-anak itu diminta untuk sendiri mau ngapain, hukumannya apa, tidak ada hukuman istilahnya ya. Jadi kesepakatan ya, kesepakatan anak ini untuk memperbaiki dirinya. Bagaimana caranya? Itu terserah anak-anak, sehingga gurunya meyakinkan, oke, kalau memang kamu inginnya begitu, mari kita lakukan, gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Bunda? Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Oke, ya sip. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah, jadi bahwa di 5 posisi kontrol ini, jadi ada, memang kita juga tidak harus menghakimi diri sendiri ya, tidak harus menghakimi diri sendiri. Kita ini ada di posisi mana ya, tapi kita berusaha lebih bersabar lagi supaya kita berada di posisi manajer. Nah, seperti itu. Nanti di posisi manajer itu ada yang namanya tahapan segitiga restitusi. Yang di situ ada materinya, ada menebalkan identitas, kemudian ada memvalidasi, ya, kemudian ada meyakini, gitu. Nah, dalam meyakini ini anak-anak memberikan sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oke, baik, mungkin hanya itu, dicukupkan sekian diskusi kita kali ini Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga semuanya ya, Bunda Aida yang sudah menemani. Dan jangan bosan, ini baru modul 1 ya. Mungkin nanti ada lagi berikutnya. Bapak Ibu mohon dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Di sini saya meskipun sudah kenal tapi tetap harus memperkenalkan diri ya. Nama saya Nur Naini. Boleh dipanggil Ibu Neni. Itu saya CGP angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cisoka. Dan alhamdulillah teman-teman di sini di NGMP Matematika Gugus 05 mau hadir dalam kegiatan diseminasi ya mengenai budaya positif ya. Nah, di sini kami para calon guru penggerak ini wajib menebar materi yang didapat dari modul 1-4 yaitu mengenai budaya positif. Ya. Kemudian tadi sih sudah dijelaskan sama Ibu Umi ya, sudah banyak banget. Nah, budaya positif di sini perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah sehingga menjadi kebiasaan baik yang membudaya melekat pada jiwa raga siswa ya, dengan tujuan di situ untuk kemandirian siswa. Nah, saya juga di SMP Negeri 2 Cisoka sudah mengadakan ini ya, menebar materi budaya positif di teman-teman sejawat. Nah, kemudian ini profil pelajar Pancasila beriman bertakwa tadi ya, pasti sudah hafal ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang akan saya tebalkan di sini
positif ini benar-benar seperti tersesat. Ya, mudah-mudahan sih Bapak Ibu tidak ada yang tersesat seperti saya. Ya, jadi kadang-kala kita menangani kasus anak-anak ya. Saya pribadi itu sering di posisi penghukum. Di posisi penghukum itu sering banget ya. Tidak bisa mengontrol emosi jiwa ya. Nah, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah. Nah, kadang kita kan sudah capek, ya Allah gimana sih ini ya. Misalkan namanya Banu misalkan, Banu kamu emang gak kasihan ya sama ibu. Nah itu ya, itu namanya pembuat rasa bersalah. Nanti kalau kamu yang nakal misalkan ya, tidak mentaati peraturan, itu ibu loh yang dimarahi oleh kepala sekolah. Kadang saya begitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak ada yang seperti saya ya. Oh, sama. Sama ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman ini kita itu dekat. Memang kita juga bagus ya kalau kita itu memposisikan sebagai teman kepada anak-anak gitu. Cuma ada kurangnya juga. Karena anak itu kalau kita udah dekat ngelunjak ya, kata Rumanda iya bener ngelunjak gitu ya. Nah, kemudian ada pemantau. Nah, pemantau ini sepertinya lebih dekat dengan kita sebagai guru matematika yang selalu perhitungan numerasi ya, gitu, perhitungan uang belanja misalkan ya. Nah, perhitungan nih anak ada yang datang terlambat. Nah, kamu ini udah tahu kan ini jam berapa sekarang, gitu kan? Kadang begitu nggak? Ya, jam berapa nih sekarang nih? Nah, kamu ini kenapa ini bisa telat? Gitu. Nah, kamu tahu kan peraturannya, gitu ya. Nah, itu pemantau. Kemudian yang kelima ini posisi yang sangat diharapkan kita sebagai guru ini harus punya banyak rasa sabar. Kayaknya dari sekarang kita harus menabung ya, menabung rasa sabar ini Bumi ya. Jadi di dalam posisi manajer ini kita harus banyak rasa sabar. Nah, di sini tuh tadi menggunakan segitiga restitusi ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Oke. Nanti ada video. Nah, ini dia. Oke ya, kita putar bisa. Oke, suaranya mana ya? Biar suaranya lebih. Oke, apa ya? Berikutnya di sini, aku buka di sini ya, Bu. Sebentar ya, kita lihat videonya. Ini contoh ketika ada masalah ya, seorang siswa kemudian ditangani oleh seorang guru ya. Iya, pasti saya juga ketika melihat video ini ingat, oh iya saya pernah di situ tuh ya, saya pernah ngelakuin itu. Nah, berarti sekarang bukan berarti kita pengakuan dosa ya, bukan. Berarti yang saya Nggak usah, ini nanti suaranya yang biasa. oh gitu. Yang di posisi kontrol adalah pandu. Ini nanti di dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Kayaknya saya sering nih di sini. Posisi penghukum. Nan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket. Menghardik, menunjuk-nunjuk, Tuh, seperti itu posisi penghukum ya. hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu, Merasa iya, pembuat rasa bersalah ya. Pembuat rasa bersalah. Nah, Selamat pagi, Bu. belum ada. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Naren, si Naren kemana, Naren? Wah, si Narennya kemana nih? Masih keliling lapangan basket ya si Narennya tadi ya. Nah, kalau ini pas ya. Ini yang posisi. wah, sudah jam berapa ini? Oh, ini posisi teman ini. Bahagia saya. Udah posisi teman. Habis saya lupa bawa cas saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana sekolah beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Absennya mau diberesin sama Dalam ibu posisi gurunya ya. teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi pemantau, ya. Si Naren lagi aja ini, udah 4 kali ini latihannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Pernah, Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi yang diharapkan. Mana aja? Posisi manajer. Naren berarti sudah 5 kali ini telatnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang Kita semua, ya. Baik, tadi kita sudah melihat contoh dari kelima posisi kontrol, ya. Nah, kira-kira posisi mana tadi yang paling ideal, yang
Nah, posisi mana Bapak Ibu? Hukum. Manajer. Oke. Apakah pernah Bapak Ibu berada di posisi penghukum? Sering. Saya juga pernah Bapak Ibu ya. Kemudian di posisi pembuat merasa bersalah. Sering. Sering juga ya. Di posisi teman. Sering. Ya. Kemudian pemantau. Enggak. Jarang. Oh iya, tapi pernah melakukan. Ya, kelima posisi ini kita tentunya pasti ya pernah melakukan. Nah, berarti Bapak Ibu mulai sekarang kita coba ya, kita dalam posisi manajer. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu. Ya, jadi tadi itu dalam posisi manajer. Nah, berarti kita itu diharapkan tidak memberikan sanksi. Jadi anak yang ngomong sendiri ya, anak yang ingin, oh saya mau begini gitu ya. Nah, coba kira-kira Bapak Ibu ada pengalaman nggak? Siapa yang mau bercerita? Adakah menangani kasus seperti apa? Silahkan. Ya, boleh? Ya, maaf enggak? Ada yang mau memberikan tanggapan dari kelima posisi kontrol ini? Ya? Ada tidak? Yang mau memberikan tanggapan, boleh Ibu? Ibu Ira kan? Iya, Ibu Ira, silakan Bu Ira. Ya, ke depan Bu Ira ya. Iya, nggak apa-apa kalau orang ini sama aja. Berbalik ke sana biar kecil. Iya, nggak apa-apa Bu Ira. Boleh tanggapan, boleh bercerita pengalamannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ira dari SMP 6 Soler. Sebenarnya pengalaman aja sih ya. Saya pernah menjadi wali kelas 7. Jadi waktu itu anaknya sama seperti di video tadi, sering terlambat, bahkan 1 jam terlambatnya. Karena saya pikir dia rumahnya jauh gitu ya. Ternyata pesantren dekat sekolahan saya. Saya tanya awalnya, ini kenapa anaknya sering telat? Saya tanya awalnya, kamu kenapa? Namanya Divan. Divan, ibu mau tanya kamu kenapa sering telat dan telatnya 1 jam lagi gitu ya. Dia diam, tidak menjawab pertanyaan saya. Akhirnya saya diamkan. Beberapa hari tetap seperti itu, terus terlambat. Lalu saya tanya temannya yang satu bangku, Bu, Divan itu tidurnya jam 3 jam 4 subuh. Nah, emang rumahnya jauh? Enggak tuh, di pesantren. Oh, pesantren. Akhirnya saya tanya ke teman yang satu pesantren dengan dia. Mungkin saya pikir mengaji gitu ya, ngaji sampai subuh. Ternyata enggak, main HP katanya Bu, sampai jam 3-4 subuh. Saya marah, bukan saya marahin sih, saya pernah hukum juga. Saya hukum dia berdiri di depan kelas, jadi tidak masuk ke ruangan kelas yang saya ajar. Tapi kan ada perubahan seperti itu lagi. Besoknya tetap terlambat, kurang lebih itu hampir 1 bulan lebih terlambat terus. Nah, terus saya bilang ke orang tuanya, katanya nggak tahu, ternyata anaknya sering terlambat. Terus saya dengan orang tuanya konfirmasi ke pesantren, kenapa anak sering terlambat 1 jam setiap pagi gitu ya. Begitu tanya ke pesantren, bilang pesantren tidak masalah kan? Saya kurang tahu Bu, kata gitu, karena dari jam 11 malam itu materi pendidikan pesantren sudah selesai gitu ya. Akhirnya saya tanyakan lagi, kamu kenapa sampai setiap hari banget terlambat 1 jam? Dia mengaku, iya Bu, saya salah karena saya sering main HP, main game ML, terus dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya orang tuanya menjudge dia, udah kalau gitu kamu gak usah sekolah, kamu berhenti sekolah gini. Dia nggak mau, dia mengaku kesalahan. Besoknya mulai berkurang keterlambatan setengah jam. Saya
Tapi saya tanya, ini kayaknya anak bukan gara-gara main HP juga, kayaknya ada problem pribadi gitu ya. Saya tanya kembali ke orang tuanya, ada masalah apa bapak dengan anak bapak. Akhirnya beliau cerita memang broken home gitu. Jadi awalnya saya tadi marah, Bu, saya pengen melakukan hukum sama kayak di ini, suruh saya lari, suruh saya ini. Tapi emang kayaknya nggak ngaruh juga gitu ya, karena masalahnya masalah pribadi dia susah gitu. Akhirnya saya berembuk bertiga, dia cerita orang tuanya bercerai, bla bla itulah intinya problem pribadi gitu ya. Sempat nangis dengan saya, jadi dia kayak pernah ngasih saya orang tua, jadi diasihkan oleh orang tua. Bahkan awalnya dia nggak mau pesantren, jadi dipaksa sama orang tua suruh pesantren. Makanya mungkin dia berontak dalam hatinya gitu ya. Akhirnya saya kasih bimbingan, saya bilang bukan orang tuanya bukan orang tua mengasihkan, tapi mungkin ini lebih baik daripada kamu di rumah sendiri di rumah, tidak ada orang tua yang tidak ada orang tua karena bekerja. Jadi lebih baik kamu di pesantren, dapat ilmu agama, dapat ilmu dari pendidikan sekolah gitu ya. Lama-kelamaan saya deketin, saya kasih arahan, bahkan saya kayak intens banget gitu Bu, nanya setiap hari. Ada beberapa anak Bu, ibu deket banget sih sama Irfan. Mereka nggak tahu kalau ternyata tuh saya ngedeketin bukan karena saya ini gitu ya, karena saya ingin lebih disiplin lagi di Irfannya. Dan alhamdulillah setelah itu dia nggak sering terlambat lagi gitu, jadi masuk setiap hari sesuai dengan jamnya. 6:30 sudah standby di kelas gitu. Kadang emang kita suka bingung mau masuk ke apa ya supaya jerak gitu ya, bingung karena benar guru matematika itu guru yang killer, takutin, bahkan yang tidak diinginkan gitu ya Bu ya. Jadi itu aja sih pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira, tepuk tangan ya, bagus sekali ya. Iya, jadi betul dalam menangani kasus anak ya, kita memang harus benar-benar menabung sabar ini ya. Betul banget ya. Tadi yang sudah dilakukan Bu Ira itu sudah mendapatkan hasil yang bagus ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk di kelima posisi kontrol ini yang kita coba ya, mudah-mudahan kita itu jangan, kalau misalkan memang penghukum itu memang dibutuhkan saking terlalu gitu ya, tapi ya minimal sekarang dikurangin gitu ya, dikurangi kita berada di posisi tersebut. Nah baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi nggak yang mau berkomentar? Tidak ada? Oke ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya, mungkin dicukupkan sekian untuk kita menebar tentang budaya positif ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menemani saya di sini ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita nih. Ya, kesepakatan nih. Apa aja? Ya, ini Iman apa? Penggaris katanya. Terus waduh, dikeroyok ini. Coba. Siapa namanya? Reja, coba Reja sebutkan kelengkapan belajar yang Reja inginkan apa aja? Garis, pen, pensil, penghapus, tulis, buku paket. Oke, ada berapa ya? Ada 6. Satu lagi apa? Tugas. Waalaikumsalam, masuk ya. Aduh, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Udah makan? Udah. Iya. Tadi datang terlambat lagi nggak? Masih datang. Masih. Oke, ya begini. Zahra ya. Jadi ibu ini banyak laporan dari guru-guru mata pelajaran yang lain yang mengajar di kelas kita. Ini kamu sering datang terlambat. Nah, ini ibu pengen tahu alasannya kenapa sih kok Zahra akhir-akhir ini sering datang terlambat. Padahal dulu waktu kelas 7 nggak pernah berprestasi kamu. Kenapa, Neng? Itu karena harus bantu orang tua, terus bangunnya ini kurang awal, kurang pagi, dan untuk orang tua juga, jadi telat. Emang orang tuanya apa, dagang atau gimana? Apa yang dibantu Zahra? Bantu bersih-bersih rumah, sama gitu. Kan kerja, jadi nggak ada yang bersihin, jadi bersihin dulu, terus nanti makan dulu, terus baru berangkat. Oh gitu, iya. Emang sih itu memang bagus ya. Itu memang benar-benar perbuatan yang hebat. Ya, membantu orang tua itu kita wajib. Ya, tapi ini Zahra menyadari nggak? Kira-kira kan Zahra udah bagus nih di rumah bantuin orang tua. Nah sekarang kan kalau di sekolah kira-kira apa yang Zahra sadari? Ada yang kurang nggak dari Zahra? Ada sih. Iya, apa kira-kira kesepakatan kita dari keyakinan kelas kita? Apa yang menurut Zahra masih kurang? Kurang datang tempat waktu. Iya, berarti yang kesepakatan disiplin ya. Iya. Nah, maka dari itu ini ibu hanya menyarankan jadinya Zahra bisa mengatur waktu dengan baik ya. Nah, jadi bangunnya jangan kesiangan, pakai jam waker, pakai alarm. Ada HP kan? Nah, pakai alarm itu jam 5 sudah bangun atau setengah 5 sholat subuh, terus beberes habis sholat subuh. Nah, jam 6 harus sudah mandi, sarapan, langsung berangkat ke sekolah, gak bakal telat. Jadi kamu ngebantu orang tua bisa, lalu datang ke sekolah juga tidak terlambat. Itu ya nak ya? Gimana? Siap untuk berdisiplin? Siap. Yakin? Yakin. Sip kalau begitu ya. Oke, Zahra, terima kasih. Semoga Zahra menjadi anak yang sukses. Iya, semangat. Salam kepada orang tua ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra, kelas 9B. Terima kasih untuk Bu Neni karena sudah mengingatkan saya untuk berdisiplin. Dan agar saya tidak datang terlambat, Bu Neni menyarankan untuk saya menghidupkan alarm di malam hari supaya saya tidak terlambat datang ke sekolah.
Terima kasih Bu Neni, love you.